Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Aja. Pada video kali ini kita akan membahas materi selisih himpunan, masih di bab himpunan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Langsung saja kita ke materi tentang selisih himpunan. Apakah itu selisih himpunan? Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B, dan sebaliknya. A selisih B sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Jika B selisih A, maka sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X anggota himpunan B dan X bukan anggota himpunan A. Oke, kita langsung ke contohnya biar makin mengerti ya. Ini contoh yang pertama. Diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Yang ditanyakan adalah A selisih B dan B selisih A. Oke, kita akan menjawab bagaimana cara menyelesaikan materi selisih himpunan. A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kita akan menjawab A selisih B. Caranya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Dari anggota A dan anggota B, kita cari atau kita coret angka yang sama. Angka 1 tidak ada yang sama di anggota B. Angka 2 ada kan? Kita coret angka 2. Kemudian angka 3 tidak ada. Angka 4 ada, kita coret angka 4. Angka 5 juga tidak ada. Jadi A selisih B adalah anggota pada himpunan A yang tidak sama dengan anggota pada himpunan B. Atau dalam hal ini yang kita coret ini tidak kita ajak, sehingga yang kita masukkan adalah anggota-anggota pada himpunan A. Sehingga A selisih B yang kita masukkan adalah anggota A yang tidak sama dengan anggota B. Jadi jawabannya adalah yang pertama 1, yang kedua adalah 3, yang ketiga adalah angka 5. Jadi inilah jawaban dari A selisih B. Kemudian kita akan menjawab B selisih A. Nah, untuk B selisih A yang kita tulis adalah anggota pada himpunan B yang tidak sama dengan anggota himpunan A, atau anggota pada himpunan B yang tidak dicoret, itulah yang kita masukkan. Yang dicoret nih 2 dan 4 tidak kita anggap sebagai jawabannya. Sehingga anggota pada B diambil A atau B selisih A adalah yang pertama 6, yang kedua 8. Inilah jawaban dari
B selisih A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Apa itu contoh yang kedua? Diketahui C adalah bilangan cacah kurang dari 8. D adalah bilangan asli kelipatan 2 yang kurang dari 10. Ditanyakan C selisih D dan D selisih C. Oke, caranya kita mencari tahu anggota dari C dan anggota dari D. Oke, anggota dari C bilangan cacah kurang dari 8, maka anggotanya 0 karena bilangan cacah diawali dari angka 0 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 karena kurang dari 8. Kemudian anggota-anggota dari himpunan D yaitu 2, 4, 6, dan 8 karena kelipatan 2 dan kurang dari 10 sehingga jawabannya sampai 8 ya. Setelah itu kita akan menjawab C selisih D. Artinya kita akan menuliskan anggota himpunan C yang tidak sama dengan anggota himpunan D. Kita cari dulu angka yang sama, yaitu angka 2. Kita coret. Kemudian angka 4. Kemudian angka 6 nih yang sama ya dengan anggota D. Sehingga kita masukkan angka yang tidak dicoret. C selisih D berarti kita memasukkan anggota C ya yang tidak dicoret nih, sehingga anggotanya dimulai dari 0, 1, 3, 5, dan 7. Inilah jawaban dari C selisih D. Kemudian bagaimana jawaban dari D selisih C? Kita masukkan anggota D yang tidak sama dengan anggota C. Nah, kita lihat ini hanya angka 8 saja yang tidak dicoret atau tidak sama dengan anggota-anggota himpunan C. Sehingga jawaban dari D selisih C adalah angka 8 saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh yang kedua ini. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini berbentuk soal cerita. Saya bacakan. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa senang pelajaran matematika, 25 siswa senang pelajaran fisika, dan 10 siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Nah, jadi 10 siswa ini senang keduanya ya. Pertanyaan yang pertama, berapa siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Pertanyaan yang B, berapa siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Pertanyaan yang C, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Oke, kita akan jawab. Ini saya akan menjawabnya dengan diagram Venn ya, menggunakan diagram Venn. Nah, kalau belum tahu diagram Venn, bisa simak materinya di dalam video saya, tinggal dicari saja materi tentang diagram Venn. Oke, kita lanjut. Karena di sini ada dua pelajaran, yaitu pelajaran matematika dan pelajaran fisika, maka saya buat lingkaran atau kurvanya juga ada dua ya. Kurva pertama itu Bapak saya kasih nama M, yaitu untuk matematika. Kurva kedua saya kasih nama F untuk fisika. Setelah ini kita masukkan angka, yaitu angka yang senang keduanya ya, angka siswa yang suka pelajaran matematika dan fisika karena dia double ya. Jadi selalu intinya kuncinya di sini, yaitu kita masukkan terlebih dahulu angka yang keduanya.
angka yang senang keduanya. Dalam hal ini adalah 10 siswa. 10 siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Baru selebihnya kita masukkan angka dari matematika. Dalam soal untuk matematika terdapat 30 siswa yang senang matematika. Di sini sudah ada 10 orang ya yang juga senang matematika, sehingga tersisanya adalah 20 di sini. Karena jika kita jumlahkan 20 tambah 10 adalah 30. Oke. Kemudian kita cari anggota dari fisika. Anggota fisika adalah 25 siswa. Di sini sudah ada 10, sehingga kurangnya adalah 25 diambil 10, tersisa 15 anak ya yang suka fisika. Oke, berikutnya kita akan mencari jawaban dari pertanyaan A. Berapa siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Di sini kita bisa lihat siswa yang senang pelajaran matematika ya ini, sebanyak 20 siswa. Kemudian kita akan jawab soal yang B. Berapa siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Nah, yang senang pelajaran fisika ya ini, sebanyak 15 siswa. Kalau 10 ini dia suka keduanya, suka matematika juga suka fisika. Tapi kalau yang suka pelajaran fisika doang ya ini, sebanyak 15 siswa. Oke, kemudian kita akan menjawab soal yang C. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Ya ini kita jumlahkan saja ketiganya. Yang pertama 20 siswa, yang kedua 10 siswa, yang ketiga 15 siswa. Kemudian kita jumlahkan 20 tambah 10 tambah 15 adalah 45 siswa. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 45 siswa. Oke, jadi dengan menggunakan diagram Venn ini lebih memudahkan kita untuk menjawab soal-soal ini. Oke, paham ya? Oke, ini adalah latihan soalnya yang bisa dikerjakan. Kalau tadi menyimak dengan baik-baik videonya, pasti bisa mengerjakan soal-soal ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.